Konten kita kali ini tentang teologi. Judulnya Risiko Tinggi Membuktikan Tuhan dengan Sains. Zero Data, Infinite Regress, dan Sifat 20. Tulisannya sudah saya buat, sudah saya up juga. Dan ini biasanya saya berikan waktu 1 atau 2 hari untuk membuat kontennya. Kali ini agak cepat ya, di hari yang sama saya buat kontennya langsung. Ya mengingat ini juga mau lebaran dan ini juga pantas segera kita angkat ke tulisan publik dan kita sempurnakan dengan konten video ini. Baiklah, kita mulai dari alinea pertamanya. Saya tidak tahu kapan persisnya perubahan ini terjadi. Yang saya maksud sesuai judul ya. Tapi yang saya lihat, yang saya pahami, dan yang saya perhatikan, baik online atau offline nih maksudnya, terutama dari diskusi-diskusi yang katanya tanda kutip ilmiah, ada satu kecenderungan yang makin menguat menurut saya. Orang merasa belum sah berbicara tentang Tuhan, kebenaran Tuhan, sebelum membawa sains ke dalamnya. Seolah-olah iman itu harus menunggu validasi laboratorium. Iman itu harus sesuai dengan data empiris. Maka di titik ini, saya tidak melihat masalah pada semangatnya. Tidak salah kegiatan itu, karena ingin memastikan kebenaran tentang Tuhan, dan itu make sense atau wajar. Tapi saya melihat ada kesalahan menurut saya dalam cara menempatkan alat ukur. Saya hati-hati ya menulis tulisan, presisinya harus tinggi, tapi ini jauh lebih hati-hati, karena menulis tentang teologi ya nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, tapi di tulisan lain juga saya juga sangat hati-hati. Di antaranya juga penyebabnya kenapa ini saya angkat, karena setelah saya menyelesaikan menulis 200 pertanyaan anak tentang Tuhan, panduan lengkap bagi orang tua, guru, dan pendamping, saya tentu banyak melihat-lihat ya, bagaimana growingnya tentang pembahasan Tuhan di media sosial, di video-video, diskusi, podcast, dan lain. Dengan alasan itu juga lah, saya memulai ini dengan membuat tulisan tentang ini. Risiko tinggi membuktikan Tuhan dengan sains. Nanti kita bahas tentang zero data, infinite regress, dan sifat 20. Kita tempatkan satu-satu nanti. Kemudian saya masuk nih pakai dalil. Al-Quran sejak awal sudah memberi batas ya. Mana batasnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran surah Syu'ara ayat 11. Jika kita merujuk tafsirnya juga ini bisa kita lihat di beberapa tafsir. Laisa kamitslihi syai'un ini surah Syu'ara ayat 11. Tapi dalam konteks tafsir itu ada perbedaan. Kalau tafsir abad 20 sebelumnya, saya ulang, abad 20 sebelumnya, itu jarang, bahkan hampir tidak terlalu menekankan tentang aspek sains. Tapi tafsir yang 20 sampai ke atasnya, itu ada makan banyak. Cuman saya yang sebelum abad 20 bukan mengatakan tidak ada ya, tapi jarang gitu. Ya banyak contoh tafsir Khazin, tafsir Jalalain, dan lain-lain. Kalimat ini sederhana, tapi konsekuensinya besar. Kalau tidak ada yang serupa dengannya, maka semua alat ukur kita yang selalu bekerja pada hal yang serupa, tanda kutip, tidak akan pernah tepat dan presisi. Ya, ini saya kembali membacakan tulisan. Dan Allah tegaskan lagi, Quran surah Al-An'am ayat 103, boleh Bapak Ibu cek. La tudrikuhu absar, wa huwa yudrikuhu absar. Penglihatan tidak dapat menjangkaunya, dan dia menjangkau segala penglihatan. Jadi dua-dua nih dalil nakli yang saya tuliskan. Mari kita perhatikan ayat ini, ayat surah Al-An'am ayat 103 ini, karena ini bukan sekadar informasi, ini pembatas metodologi. Pembatas metodologi. Ingat itu batasan. Bahwa Tuhan tidak berada dalam wilayah yang bisa dijangkau oleh alat empiris. Nabi Muhammad SAW menutupnya dengan sangat jelas. Maksud menutupnya ini menguatkan ini lebih tepatnya dengan hadis. Riwayat Muslim ayat nomor 2931. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat rupa Tuhan sampai kalian tamutu, meninggal dunia, mati. Di sini saya hati-hati nih. Saya tidak elaborasi dulu, saya presisi ke tulisan aja dulu. Di sini sebenarnya sudah selesai satu pintu besar. Pembuktian Tuhan tidak harus melalui penglihatan langsung di dunia. Ini empiris. Saya kemudian kembali ke tradisi akidah. Ini baru mulai penekanan saya buat di sini. Dalam akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah,
Saya melihat sesuatu yang jarang disadari oleh banyak orang hari ini. Mereka tidak pernah memulai dari eksperimen. Mereka memulai dari kepastian akal. Jalur atau teori lah kita katakan, Asy'ariyah dan Maturidiyah, memulainya bukan dari jalur eksperimen pengujian, tapi dari rasional akal. Dalam ini kita sudah pakai Turat. Turat itu adalah bukan Taurat ya. Turat itu adalah kumpulan kitab klasik, kitab kuning lah kata orang banyak. Kitabnya Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 49 sampai 52 dijelaskan al-alam hadis wa kullu hadis lahu muhdis. Alam ini baru dan setiap yang baru pasti ada yang mengadakannya. Itu karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Ittisad fil I'tiqad halaman 28 sampai 30 menyebutkan, maksudnya ini yang tadi Bu, yang disebutkan Mang Zeni yang ini ya, menyebutkan kebutuhan alam kepada pencipta sebagai daruri, keniscayaan secara akal, bukan dugaan. Saya mencoba ya, semampu saya biar ilmu teologi, ilmu akidah, ilmu tauhid ini bisa dipahami oleh orang yang mungkin tidak pernah sekolah agama, orang yang mungkin tidak pernah belajar akidah secara dalam gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi ini usaha tentu tidak bisa sebentar ya. Tentu ada proses juga ke depannya yang panjang. Saya jujur saja, ini versi tulisan yang saya sebut nih. Saya jujur saja, setiap kali membaca bagian ini, saya merasa ini sudah selesai, ini sudah aman. Di sifat 20, di mana akal berhenti untuk ragu. Maksud saya, dengan teori Asy'ariyah wa Maturidiyah, ini sudah safety-nya udah tinggi, udah aman itu maksudnya. Jangan melompat lagi. Nanti kalau main bola namanya bisa offset ya. Bisa offset itu salah satu poin yang ingin saya tekankan. Kemudian kita lanjut. Jadi intinya sifat 20 adalah akal berhenti untuk ragu. Di titik ini sebenarnya para ulama tidak berhenti hanya pada Tuhan ada, wujud kan. Mereka melangkah lebih jauh dengan apa yang dikenal dengan sifat 20. Ini bukan sekedar daftar. Ini adalah penjagaan akal dari kesalahan berpikir. Dalam tradisi Asy'ariyah wa Maturidiyah, Allah ditetapkan memiliki sifat wajib, ada 20. Wujud, qidam, maqam, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bin nafsi dan seterusnya. Dengan begitu di sisi lain juga disebutkan sifat mustahil, adam, hudus, turun hudus dan selainnya. Dan satu lagi ada namanya sifat jaiz ya, fi'li kulli mumkinan aw tarkuhu. Jadi itulah yang diistilahkan dengan sifat 20. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang jaiz. Kami belajarnya mengistilahkan akidah 50. Akidah 50 ini tadi kan 41. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, satu yang jaiz. 41, 20 tambah 1 plus 1. Yang 9 lagi mana? Yang 9 lagi adalah 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat jaiz. 41 tambah 9, 50. Yang sifat wajib bagi Nabi itu siddiq, amanah, fatanah, tabligh ya, yang mustahil bagi Nabi 4 juga ya. Nabi itu mustahil berdusta, khianat dan lain. Dan ada juga 1 sifat jaiznya, al-a'radul basyariyah. Ini akidah 50. Maksud saya, kalau ada pendapat kita argumentatif aja ya dengan baik. Ini sudah cukup sebenarnya gitu. Manakala teori ini dipaksakan lagi, apalagi karena sains, maka dia nanti akan masuk ke wilayah zero data, termasuk infinite regress. Nanti kita buktikan di tulisannya. Di sisi lain, ada sifat mustahil bagi Allah, sudah saya sampaikan. Kalau ini sebuah pagar, ini sudah pagar yang kokoh. Maka semua bentuk kesalahan seperti infinite regress tanpa ujung, itulah infinite regress. Zero data atau empty data juga sudah terbantahkan sebenarnya. Tuhan diciptakan lagi oleh sesuatu yang lain, ada juga Tuhan yang lain, sudah terbantahkan. Tuhan tunduk pada hukum alam, semua juga otomatis gugur. Kenapa? Sifat 20 bukan tambahan, tapi penyempurnaan logika akidah, dan jalur ini sudah enough ya, cukup. Saya ingin berhenti sejenak di sini karena ini penting. Dalam kerangka Asy'ariyah wa Maturidiyah, ditambah dengan bangunan sifat 20, pembuktian Tuhan sudah berada pada dasar yang tidak berubah. Tidak bergantung pada eksperimen. Tidak bergantung pada revisi teori. Artinya, jalur ini bukan sekadar benar, tapi cukup. Dalam istilah Minang, diajarkan tidak usah mencari jalan nan kalului, kalau nan luri itulah ado di hadapan kita. Jadi, tidak dipaksakan lagi, misalnya karena saya nanti. Kenapa? Untuk menguatkan tentang kewujudan Tuhan lah misalkan. Karena justru disitulah resiko tingginya mulai muncul. Kalau tetap ingin mengaitkan, boleh. Tapi dalam bahasa ulama itu namanya ada satu kata.
dalam bahasa Inggris artinya careful, dalam bahasa Indonesia hati-hati. Tapi ada satu kata lebih dari hati-hati itu, namanya ihtiyat. Ihtiyat ya, lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Saya yakin kalau penonton benar-benar menyimak ini apa yang saya sampaikan, ada yang mungkin ngernyitkan kening, ada yang belum paham, tapi itu tentu siapa yang menonton ya. Ada yang mungkin terasa, oh kok ini beda. Tidak ada yang beda ya. Saya mengangkatnya ini istilah zero data, infinite regress dan lain-lain itu bisa kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami lah. Jadi intinya tidak perlu dipaksakan lagi untuk menguatkan karena disitulah resikonya muncul, dan itu juga lah sebab saya memberi judul resiko tinggi memaksakan membuktikan Tuhan dengan sains. Kedepannya kita akan lebih banyak bicara masalah sains. Saya melihat banyak contoh, ini tentu harus ada sampelnya ya. Gunung sebagai pasak, wal jibala autada, Quran surah An-Naba ayat 7. Ada yang mengaitkan ini dengan struktur geologi murni. Kadang cocok, kadang tidak sepenuhnya cocok. Kalau dijadikan fondasi akidah, ini very dangerous, ini bahaya menurut saya ya. Menurut saya itu bahaya. Kalau hanya penguatan tambahan masih aman. Di sini batasnya setipis kulit bawang. Jadi saya juga harus hati-hati menyampaikannya. Saya tidak menghantam orang yang mencoba untuk Tuhan pakai sains itu bisa dilakukan. Welcome, tidak masalah. Tapi tulisan saya berfungsi untuk jangan kebablasan, karena nggak semua itu bisa dilakukan dengan asal-asalan. Oke, kita lanjut. Kalau dipaksakan, dia akan masuk nanti ke berbagai keadaan. Salah satunya zero data. What is zero data? Nah, inilah. Zero data, tuduhan yang tidak tepat sasaran, saya sering mendengar, dan ini cukup dominan. Iman itu, rupanya zero data. Ini hampir saya pastikan munculnya dari orang yang saintis yang, maaf, mungkin tidak beriman atau tidak memahami akidah dengan baik. Ya, ini penegasan. Tidak setuju argumentatif, tulis di komen di bawah. Iman itu zero data. Saya coba pahami dari mana ini datang. Dalam tradisi sains, data berarti sesuatu yang bisa diamati, ditolak ukurnya ada. Itulah data lebih kurang. Nggak percaya, lihat nanti kamus. Kalau kurang yakin, coba di Google aja. Lebih kurang kesimpulan data itu. Yang tidak bisa diamati, dianggap tidak ilmiah. Oke, itu cara kerjanya. Tapi, ini sendiri adalah asumsi, bukan hukum mutlak. Dalam filsafat ilmu, kita mengenal ada dua wilayah. Tangible dan intangible. Tangible itu kira-kiranya sederhana bisa diindra. Intangible tidak bisa diindra, tapi dipastikan akal bisa. Teologi ini, akidah ini, kewujudan Allah ini berada di wilayah kedua, berarti wilayah intangible. Tangible ini adalah, aslinya adalah bahasa yang dipakai biasanya dalam finansial. Tangible itu ya bisa dipegang lah, modal tangible itu ya uang itu, modal sekian, nampak fiat money-nya uang itu tangible. Kalau intangible itu semangat, semangat, tidak mudah putus asa, itu intangible. Sebenarnya bahasa dalam ilmiahnya kalau kita merujuk jurnal lah, saya tidak merujuk jurnal di sini, nanti takut disalah pahami. Melihat jurnal ya, jurnal akademik itu sebenarnya bahasa yang pas adalah metafisika. Kalau nggak percaya cek aja. Tapi metafisika ini yang dipakai orientalis atau yang membantah orientalis itu bahasanya metafisika. Tapi sayangnya di Indonesia kata-kata metafisika ini saya takut memakainya karena diartikan ilmu gaib, ilmu aneh-aneh. Bahkan maaf ada yang membawanya karena dukun metafisika. Padahal sebenarnya itu yang paling pas. Tapi nggak apa-apa lah. Saya pakai kalimat tangible dan intangible karena ini yang lebih aman. Walaupun aslinya itu adalah bahasa finansial. Ini mesti penting juga saya jelaskan, dan takutnya nanti ada yang mengerti tentang tangible dan intangible. Aku dipakai di sini. Ini saya pakai untuk memudahkan aja. Saya beri contoh lebih tajam. Tunggu dulu. Yang tentang An-Naba ayat 7 tadi, itu kan sebuah teori, gunung sebagai pasak. Dia bisa diempiriskan. Kalau itu cocok dengan sains, ya boleh dipakai. Tapi kalau dipakai itu sebagai pijakan, resikonya apa? Kalau teori sainsnya berubah, apakah iman jadi runtuh gara-gara itu? Nah, ini poin penekanan. Udah berapa itu? Kedua atau ketiga? Kita lanjut ke contoh yang kedua mungkin, supaya lebih tajam. Ketika seseorang berkata, segala sesuatu pasti ada menciptakannya. Lalu kita tanya, yang menciptakan itu siapa? Dia jawab, yang sebelumnya lagi. Kita kejar terus. Seperti biasanya contoh kursi, minta kursi siapa. Sampai akhirnya tidak pernah selesai. Disinilah saya melihat suatu hal yang sering luput. Ini bukan kekurangan data, tapi ketidakmauan berhenti pada yang wajib ada. Yang zero data asli itu. Karena mohon maaf ini, kalau bagi yang pernah belajar pesantren, saya tentu tidak mengklaim apa yang saya tulis ini mutlak benar. Kalau ada sisi kelemahan tulisan ini, silakan argumentatif di bawah. Udah berapa kali itu saya bilang argumentatif. Kenapa?
Jangan nanti asal salah-salahkan ya. Saya nggak mau juga komen yang asal-asalan, no. Tapi kalau argumennya kuat silakan. Saya bilang tadi, kalau begitu jawabannya, kita akan masuk ke zero data nanti, data yang kosong itu maksudnya, data yang nol. Tidak ada menciptakan, ada padahal kalau didesak oleh orang sains nanti, apakah kamu pernah melihat Tuhan yang sama menciptakan Tuhan lagi? Akan rancu jadinya. Makanya memaksakan teori itu dikejar terus siapa lagi tanpa mau berhenti, itu akan masuk ke zero data dan itu membingungkan. Yang saya pegang kuatnya adalah ini bukan ranahnya. Jadi biar jelasnya begini, kita pakai dalam istilah akidah. Akal sudah sampai pada wajib al-wujud, tapi dipaksa terus berjalan. Kan Allah ada wujud gitu ya, dan dipaksa dia terus berjalan, di situ berpotensi risiko tinggi. Di sini sudah saya tulis berisiko tinggi. Jadi zero data ini harusnya gimana? Harusnya ya dipulangkan ke akidah 20, akidah 50 atau sifat 20 tadi, sudah selesai di situ. Wujud, lawan dari wujudnya apa? Sifat Allah kan wujud ada. Lawan dari wujud Adam tidak ada. Ya itu lawannya. Itu rasionalitasnya. Dan sekali lagi itulah sebenarnya sudah cukup. Kalau dipaksakan lagi dia berjalan ke depan, resikonya tinggi. Makanya saya tidak langsung memvonis sesat, tapi saya ambil kata-kata yang aman, resiko tinggi. Sekarang kita masuk ke infinite regress. Infinite regress itu di mana logika berputar terus ya, berputar atau lebih kurang dengan kausalitas, tapi beda juga hukum sebab akibat kausalitas beda dengan infinite regress ya. Infinite regress ini saya jelaskan, ini adalah lebih tepatnya berasal dari filsuf, bukan ranah sains. Kita lihat. Konsep infinite regress dibahas sejak zaman Aristoteles dalam metafisik book itu di booknya yang ke-7 Lambda. Ia sampai pada konsep unmoving mover, pergerakan yang tidak digerakkan. Oke. Maksudnya Aristoteles ini dalam bahasa ini Aristoteles yang saya temukan ya Aristoteles itu dalam karya dia itu metafisik. Jadi dia sudah sampai pada konsep unmoving mover, pergerakan yang tidak digerakkan. Jadi kalau ditanya lagi sebab akibat, tanya lagi, masuk kita nanti ke infinite regress di mana logika dipaksakan berputar terus. Jadi seperti Aron atau lingkaran. Maka dari itu dalam tradisi Islam ini diperdalam. Mohon hati-hati menyimak ini ya. Kalau nggak baca tulisannya. Dalam Tahafut al-Falasilah, orang yang biasa mempelajari akidah ini kemungkinan besar akan bertemu ini. Tahafut al-Falasilah karangan Imam Al-Ghazali membantah keabadian alam. Dalam Sarah Al-Mawaqif juzuk 8 halaman 12 sampai 18 ditegaskan tasalsul yang berhubung terus itu adalah mustahil secara akal. Saya melihat di sini sesuatu yang menarik itu. Banyak orang sains hari ini memakai argumen ini, tapi sayangnya tidak sadar mereka sedang berbicara dalam wilayah filsafat. Bukan salah, tapi mohon maaf, sering tidak disadari. Andai saja ada orang yang dengan background sains katakanlah merit video saya ini. Saya izin menegaskan yang aspek ini ya. Infinite regress kalau dipakai untuk katakanlah untuk menghantam akidah seseorang misalkan, dia nggak akan pas Pak. Kenapa? Karena infinite regress ini wilayahnya filsuf lah lebih kurang, bukan wilayah sains. Kalau mengatakan, saya bukan melarang memakainya, tapi kita mendudukkan wilayahnya loh. Infinite regress ini wilayah filsuf, bukan sains. Kalau misalnya orang sains, dengan hormat saya sampaikan, mengklaim ini wilayah sains, silakan buktikan aja di komentar boleh. Kalau saya menemukan bahwa infinite regress ini wilayahnya wilayah filsafat, bukan wilayah dari sains gitu. Karena sains itu butuh data empiris yang nampak gitu. Kalau filsuf ya bisa dia kan sebab akibat terus sebab kita dijadikan ini sampai nggak berujung nanti. Lalu kalau saya rangkum dari apa yang saya lihat, saya pahami dan saya perhatikan, saya pribadi maksudnya, kalau nggak setuju bermain, kita tidak kekurangan argumen. Maksud saya dengan akidah 20 yang sudah ada sudah cukup. Kita tidak kekurangan dalil. Yang kita kekurangan adalah ketepatan menempatkan metode. Makanya metodologi tadi di awal yang saya sentuh. Di satu sisi kita punya akidah yang sebenarnya sudah selesai oleh ulama kita, kokoh, rasional, dan tidak bergantung kepada sesuatu yang baru atau perubahan. Di sisi lain kita punya sains yang memang kuat juga di wilayahnya, tapi terbatas pada yang bisa diuji dengan eksperimen empiris. Hasilnya ya bisa dilihat dengan panca indera. Sementara
masalah muncul ketika apa? Yang intangible dipaksa jadi tangible. Oke, dan yang tangible dipaksa menjelaskan hal yang melampauinya. Oke, paham? Kalau nggak, mudah-mudahan paham ya. Tangible itu dipaksa untuk menjelaskan hal yang melampaui dari dia, berisiko tinggi. Yang intangible dipaksa untuk menjelaskan yang metafisik atau intangible juga kacau balau kayak gitu ya. Jadi intinya, saya ulanglah poin ini penting, takutnya nanti salah ini. Masalahnya muncul ketika, kenapa saya katakan berisiko sesuai judul, yang intangible dipaksa jadi tangible. Atau dalam bahasa lain, yang metafisika dipaksa menjadi data empiris yang nampak. Dan yang tangible, data yang nampak empiris, dipaksa menjelaskan sesuatu yang melampaui batasnya. Oke, saya justru kembali ke sesuatu yang sederhana. Tapi dalam Tuhan, Allah ya, tidak menjadi benar kalau dibuktikan oleh sains. Artinya tidak perlu, bukan makna nahi ya, nahi itu melarang, tapi saya mengingatkan gitu, ada warning keras bahwa kalau kita terus paksa membuktikan keadaan Tuhan mungkin, keesaan Tuhan mungkin, atau ayat Quran mungkin, atau karya Tuhan mungkin pakai sains, sementara sains ini teori yang bisa dibuktikan hari ini, kemudian beberapa masa ke depan bisa dibuktikan hal yang berubah, dan itu wilayah yang sah dalam sains. Sementara sisi akidah, sisi tauhid, di sisi keimanan itu tidak boleh berubah. Makanya sekali lagi ini sudah sangat kuat dan pas dan mantap oleh akidah 50 atau dalam sifat 20. Oke, saya ini memasukkan ada Gio Minang, dalam Peta Minang kita kenal alam tak kembang jadi guru, tapi guru itu bukan untuk mengukur Tuhan, melainkan untuk mengenal tanda-tandanya. Karena kalau sains dijadikan hakim atas Tuhan, maka kebenaran ikut berubah setiap kali teori berubah. Oke, ini kata kunci nih. Kalau sains dijadikan hakim atas Tuhan atau tolok ukur, misalkan membuktikan keesaan Tuhan dan lain-lain. Sekali lagi, ini bukan makna nahi ya. Ada nahi, ada nafi, itu berbeda ya. Ini makna warning keras. Makanya judulnya resiko tinggi. Kalau itu dipaksakan, maka ketika teori berubah, akankah iman juga berubah? Tidak mungkin. Teorinya runtuh, berarti misalkan ayatnya juga runtuh. Enggak juga. Maka tempatkan dia di sesuatu yang presisi. Kebenaran itu, sains sendiri tidak akan pernah berdiri tanpa keteraturan yang berasal darinya. Ini saya sedikit mengomentari sains aja. Memang karena ada keteraturan itu, di sanalah sains itu berdiri ya, banyak mengemukakan teori A, teori B, baik masalah teologi atau non-teologi ya. Dan saya tidak mengomentari sains dari sisi sainsnya, karena background saya memang bukan sains. Background saya murni dan mutlak dari dari Taurat atau dari Al-Quran lah kayak gitu. Tapi tentu mengetahui sains kita tentu iya. Dan di titik ini saya melihat bukan iman yang kekurangan bukti, tapi cara kita memahami bukti yang perlu diluruskan. Kira-kira begitu. Kenapa saya sampai bukan terengah-engah ya, saking seriusnya saya menyampaikan teori ini. Saya mohon maaf kalau ini bagi sebagian orang, oh ini agak terlalu ilmiah, tidak langsung dipahami. Ya saya mohon maaf, tapi intinya dengan judul tadi warning keras bahwa risiko tinggi membuktikan Tuhan dengan sains. Ini dalam contohnya banyak sebenarnya, itu hanya beberapa yang saya masukkan. Sudah saya tanggapi dari zero data. Artinya apa? Kita beriman kepada Allah, atau dalam satu contoh adanya Allah, kita nggak perlu membelanya dengan teori zero data. Bukan membela teori zero data ya. Kalau kita paksakan membuktikannya dengan sains, kita tanpa disadari nanti masuk ke ranah zero data. Masuk ke zero data, kita kena nanti oleh orang yang sains murni. Sains tidak salah, selain memang berfungsinya data empiris dan non empiris, dan dia melakukan eksperimen pengujian bertahap ya. Kemudian yang kedua, infinite regress ini yang saya pahami adalah wilayahnya filsafat, bukan wilayah sains. Memakai infinite regress di ranah sains menurut saya kurang tepat. Kalau tidak setuju, saya tidak apa-apa, argumentatif saja. Oke. Kemudian penegasan sifat 20. Sebenarnya kalau disederhanakan tulisan ini, saya hanya menegaskan bahwa sifat 20 itu atau melalui teori Asy'ariyah Maturidiyah ini sudah pas, sudah mantap, nggak usah melangkah terlalu jauh lagi, karena semakin melangkah itu resikonya ada. Itu yang saya peringatkan. Terakhir, saya tidak melarang ya, kalau ada teori sains yang cocok dengan Al-Quran, cocok dengan teologi keimanan akidah, malah itu lebih baik. Tapi bertumpu di sains untuk membenarkan teologi, no, itu sebenarnya sarananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.